Suatu hari di tahun 1530 Masehi, Pangeran Ronggo Sukowati diangkat sebagai Raja Keraton Pamelingan Pamekasan, Jawa Timur. Ia menggantinya ayahnya, Pangeran Bonorogo, yang wafat di tahun tersebut. Ronggo Sukowati didaulat sebagai raja pertama yang menganut agama Islam pada saat itu. Sebagai raja Islam pertama, Ronggo Sukowati kemudian mendirikan masjid yang dikenal dengan nama Masjid Rato atau Masjid Raja. Masjid ini dibangun cukup sederhana dengan kapasitas jemaah 40 orang. Lebih sebagai syarat sahnya pelaksanaan ibadah Jumat kala itu. Masjid Raja kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum namanya dipatenkan menjadi Masjid Agung Asyhada Kabupaten Pamekasan. Renovasi masjid Ketua Takmir Masjid Agung Asyhada Pamekasan Baidawi Absor menceritakan setelah Keraton Pamelingan Pamekasan ditaklukkan Kerajaan Mataram, Sultan Agung memerintahkan pergusuran Masjid Raja dan menggantinya dengan model masjid baru model Mataram. Masjid baru model Mataram ini merupakan atap ujung tumpang tiga berbentuk segi empat, mirip dengan pura, bangunan tempat ibadah umat Hindu. Renovasi pertama Masjid Agung tahun 1624. Saat itu Pangeran Gunung Sari bergelar Adikoro I, putra Pangeran Megat Sekar atau cucu Raja Ronggo Sukowati yang berkuasa mewakili kekuasaan Mataram. Masjid lama digusur diganti model ala Mataram kuno, ujar Baidawi. Renovasi kedua Masjid Agung Asyhada Pamekasan dilakukan pada 1922 saat pemerintahan dipimpin oleh Bupati Raden Abdul Aziz Jabar. Renovasi dengan perluasan masjid ke bagian samping dan bagian depan meningkat karena jumlah jamaah yang semakin meningkat. Setelah mengalami perluasan bangunan pada tahun 1939, masjid dirombak total atas perintah Gubernur Jawa Timur pada saat itu kepada Raden Abdul Aziz. Bangunan baru ini menggunakan model masjid Wali Songo, yaitu segi empat beratap, tanjung tumpang tiga. Masjid model baru itu tidak memiliki serambi, namun tiang agungnya terdiri dari 16 pilar, bukan 4 pilar. Filosofi 16 pilar tersebut menunjukkan bahwa Masjid Raja dibangun pada abad ke-16 Masehi, imbuh Baidawi. Setahun setelah renovasi Masjid Agung Asyhada pada tahun 25 Agustus 1940,
Masjid Raja diresmikan dengan nama Masjid Jami Kota Pamekasan sebagai tambahan bangunan masjid baru. Dibangun dua menara di bagian depan masjid sebelah kanan dan kiri dengan ketinggian 20 meter. Kini, masjid berubah nama menjadi Masjid Agung Asyuhada Pamekasan. Penambahan nama Asyuhada ini karena dilatar belakangi perang pejuang orang Madura yang menolak pendudukan Belanda di Pamekasan pada tahun 1947. Menurut Baidawi, pada 4 Agustus 1947, Belanda mengklaim akan menundukkan Pamekasan dalam waktu sehari. Nyatanya, klaim itu tidak terbukti. Pejuang asal Madura menolak dijajah kembali oleh Belanda sehingga pada tanggal 16 Agustus 1947, para pejuang yang terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah melakukan serangan umum terhadap Belanda. Serangan umum tanggal 16 Agustus 1947 banyak menelan korban baik dari kubu Belanda maupun syuhada. Belanda berhasil dipukul mundur ke arah selatan, sedangkan di depan masjid sekitar 1.500 mayat syuhada bergelimpangan melawan 50.000 pasukan Belanda. Ungkapnya, ribuan mayat syuhada itu dikubur di depan halaman masjid sebagai penghargaan atas perjuangan syuhada, maka namanya diabadikan menjadi nama masjid, yakni Masjid Agung Asyuhada. Perubahan nama masjid ini dilakukan setelah dilakukan renovasi total pada September 1995 di bawah kepemimpinan Bupati Subagio. Bentuk masjid lebih modern dengan bangunan seluruhnya menggunakan cor beton. Ada 360 batang cor beton yang ditancapkan ke bumi untuk memperkuat bangunan. Sebab lokasi masjid berada di pinggir sungai yang rawan longsor. Sampai saat ini, Masjid Agung Asyuhada Pamekasan masih kokoh dengan bangunan 3 lantai. Lantai dasar ditempati kantor takmir, ruang pertemuan, balai pengobatan, dan tempat wudhu. Di lantai 2 dan 3 ditempati untuk ibadah dengan luas 50 x 50 meter persegi. Masjid ini mampu pada bagian dinding dihiasi dengan ukiran khas Jepara. Ada 4 tiang agung di dalam masjid yang dilapisi dengan marmer. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha, jemaahnya sampai 10.000 lebih dengan perluasan sampai ke halaman Taman Arek Lancor Tandas Baidawi.